Dimulai aja, Pak. Baik, selamat siang, Waktunya Bapak. bentar, 10 menit ya. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke. Silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari Kota 108, yaitu saya Gafrila dan rekan saya Claudia dan Rahaditya akan menjelaskan mengenai proposal pra-TA kami yang berjudul pengembangan sistem pembobotan tugas dengan metode weighted sum model untuk perhitungan penggajian pada manajemen proyek. Oke, kita lanjut ke bab 1. Pertama-tama dari latar belakang mitra kami, yaitu Prograntara atau Programming Nusantara adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan software dan layanan teknologi lainnya untuk memberikan pengetahuan terkait perkembangan hingga penggunaan teknologi dan informasi. Nah, Prograntara ini menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan proyek, terutama dalam hal penggajian dan monitoring tugas yang saat ini masih dilakukan menggunakan spreadsheet. Nah, jadi saat ini Prograntara menggunakan spreadsheet yang satu filenya itu mencakup satu proyek. Nah, di dalam satu file ini bisa dibagi-bagi per sheetnya sesuai dengan kebutuhan dari manajemen proyeknya. Contohnya ada sheet overview, ada tugasnya yang mungkin dibagi sesuai modul, ada penggajiannya dan data riwayat penggajian dan master data untuk penentuan upahnya. Jadi berdasarkan wawancara kami ada 5 poin utama yang menjadi masalah dari spreadsheet monitoring proyeknya. Yang pertama, dari template penggajiannya karena dari awal diinisiasi dulu pembuatan template, lalu penggajian ini harus disesuaikan juga sama pekerja yang bekerja di proyek ini. Jadi siapa namanya, standar upahnya segimana itu harus disesuaikan lagi berdasarkan kebutuhan dari proyeknya. Lalu yang kedua, proses filtering, karena misalkan dibutuhkan filtering berdasarkan modul, jadi setiap adanya filtering itu mereka justru menambah sheet baru. Jadi contohnya ketika ada task, ada rekap task dari awal sampai akhir, kemudian ingin dibagi per modulnya, contoh modul CMS itu harus dibuat ke sheet baru yang bisa ditambah-tambah lagi sesuai dengan kebutuhan filteringnya. Lalu yang kedua, slip gaji untuk penghitungannya itu juga melalui spreadsheet, ada perhitungannya dan rekap task yang sudah dikerjakan. Dari cara mekanisme penggajian atau pemberian slip gajinya itu dengan cara men-screenshot bagian yang perlu diberikan kepada pekerjanya melalui kontak pribadi melalui WhatsApp. Karena rekapan tugas itu ada memungkinkan panjang sampai ke bawah, tidak memungkinkan untuk di screenshot saja. Karena itu mereka memutuskan untuk memblok sel yang dibutuhkan, dipindahkan dulu ke Microsoft Excel. Lalu karena di Microsoft Excel ini bisa langsung mengcapture keseluruhan selnya, jadi bisa dibuat menjadi foto. Nah, setelah itu dikirim ke pekerja yang slip gajinya ini dikirimkan. Nah, begitu prosesnya diulang untuk setiap pekerja yang diberikan slip gaji. Lalu yang keempat, riwayat pembayaran. Ketika sudah melakukan pembayaran, ada sheet yang bernama pembayaran di mana mendata setiap pembayaran yang dilakukan, dan itu dilakukan berulang-ulang untuk setiap pembayaran yang dilakukan. Lalu yang kelima, efisiensi manajemen. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir sebenarnya saling berhubungan, yang mana dapat dilihat bahwa manajemen proyeknya itu ada proses-proses yang diulang berkali-kali yang sebenarnya bisa diotomatiskan sehingga bisa membantu user supaya tidak perlu melakukan masalah yang tadi ini secara berulang-ulang. Oleh karena itu kami mengembangkan manajemen penggajian dengan metode weighted score model untuk mengatasi kekurangan dari penilaian si tugas. Jadi ketika variabel penilaian tugas ini berdampak langsung ke penggajian si pekerjanya. Karena memang penilaian tugasnya ini belum mencakup semua kriteria yang bisa dijadikan acuan sebagai nilai tugas ini, oleh karena itu dibutuhkan lagi proses penilaian yang baru dengan metode weighted score model. Oke, fitur utama yang akan kami kerjakan yang pertama perhitungan otomatis, perhitungan gaji dengan
weighted score model, lalu nilainya dimasukkan ke perhitungan penggajian sesuai dengan kebutuhan mitra yang sudah diberikan. Lalu setelah perhitungan bisa diberikan slip gaji otomatis. Yang ketiga, rekap riwayat gaji ketika user atau PM-nya sudah memberikan bukti kalau sudah melakukan penggajian, bisa ada riwayatnya secara otomatis, jadi tidak perlu dimasukkan secara manual lagi. Lalu yang keempat, pendataan anggaran dengan adanya pendataan pengeluaran baik itu dari penggajian maupun kebutuhan lainnya. Ada juga pendataan untuk sisa budget yang dimiliki, sehingga ini bisa membantu project manager dalam melihat dari perkembangan keuangan dari proyek ini. Untuk rumusan masalahnya kita bagi menjadi 2 poin yang berdasarkan latar belakangnya. Yang pertama, perhitungan dan slip gaji otomatis dengan metode weighted sum model, dan yang kedua, pencatatan riwayat gaji dan pengelolaan anggaran. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan. Dengan ada fitur pembobotan tugas berdasarkan tingkat kesulitan, prioritas, dan waktu pengerjaan. Dengan fitur ini dapat membantu penggajian dapat dihitung berdasarkan nilai kinerja pekerja dan standar upah. Dengan menerapkan metode WSM ini dalam perhitungan bobot, proses manajemen proyek akan menjadi lebih transparan dan memastikan setiap kontribusi pekerja dapat dihargai secara objektif berdasarkan tingkat kesulitan, prioritas, dan waktu pengerjaan. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi pekerja proyek lebih semangat dalam mengerjakan tugas yang didapatkan dan mendapatkan hasil yang optimal. Lalu untuk manfaat bagi pekerja proyek, yang pertama itu ada meningkatkan motivasi. Dengan adanya nilai dan pencapaian, pekerja proyek akan merasa dihargai dalam sesuai dengan kinerja pekerjaannya. Dengan ini dapat meningkatkan motivasi motivasi untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu yang kedua yaitu pengolahan tugas yang efisien. Dengan adanya fitur penghitungan pembobotan, pekerja proyek akan memahami bagaimana kontribusinya dapat dihargai dengan begitu dan mengatur tugas-tugasnya. Lalu dapat juga mempermudah proses perancangan dan penjadwalan yang serta meningkatkan pengelolaan proyek. Lalu yang ketiga yaitu transparansi dan pengelolaan proyek. Dengan metode WSM ini memberi transparansi dengan menghitung penggajian dan dapat juga membangun kepercayaan antara pekerja proyek dan project owner. Lalu selanjutnya itu manfaat bagi pekerja proyek, project owner. Yang pertama itu pengolahan anggaran efisien. Ini dapat membantu project owner untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran proyek. Lalu yang kedua yaitu keputusan yang lebih informasi. Jadi dengan metode WSM ini, project owner dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan data yang lebih transparan. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan efektivitas manajemen proyek. Ini dapat membantu project owner untuk mengarahkan tugas-tugas yang lebih teratur dengan pencapaian yang lebih optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup dari pengembangan. Yang pertama ada aplikasi ini akan dikembangkan oleh aplikasi berbasis web yang berfokus pada pembobotan tugas dengan metode weighted model untuk perhitungan penggajian. Yang kedua, metode weighted model ini sendiri diterapkan untuk mendapatkan bobot dari suatu tugas pada proyek. Bobot ini didapatkan dari kriteria masing-masing tugas yang dimana akan membantu perhitungan gaji pekerja proyeknya. Yang ketiga, aplikasi ini dilengkapi fitur otomatisasi yang menghitung nilai kinerja dan penggajian. Yang keempat, akan menghasilkan slip gaji yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai tugas yang dilakukan, lalu ada hasil WSM-nya dan juga nominal gaji dari pekerjaan itu sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah aplikasi dapat mencatat riwayat pembayaran gaji dan bukti pembayarannya.
Lalu ada batasan dari aplikasi ini sendiri, yaitu fitur terkait pembayaran dalam aplikasi ini mencakup perhitungan gaji, pembuatan slip gaji, dan pencatatan riwayat pembayaran tanpa memfasilitasi pembayaran langsung melalui platform. Yang kedua, penghitungan gaji hanya mencakup tugas yang telah selesai dan tidak mempertimbangkan tugas yang sudah berlangsung atau tertunda. Yang ketiga, penentuan bobot dan nilai kriteria dilakukan secara manual oleh manajer proyek, sementara sistem menggunakan metode WSM untuk menghitung pembuatan tugas berdasarkan bobot dan nilai kriteria tersebut. Selanjutnya, bab 2. Oke, bab 2 tinjauan Waktunya pustaka. habis. Menit lagi. Oke. Untuk karya Immanuel Sederhana ini ada 3. Yang pertama mengambil metode WSM dengan penilaian Likert Scale. Yang kedua ingin membantu sebagai untuk mekanismenya seperti apa untuk penggajian dan slip gajinya. Yang ketiga implementasi dari metode kami yaitu evolutionary prototype. Lanjutnya. Selanjutnya ada dasar-dasar teori yang digunakan. Pertama ada Williamson model. Penelitian. Ini aja. Lalu ada Likert Scale dan ada evolutionary prototyping. Ini aja. Lanjut aja, nggak sebut. Lalu ini kita akan menggunakan metode evolution prototyping. Kenapa? Yang pertama itu memungkinkan adanya perubahan yang harus sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Lalu yang kedua yaitu pengembangannya harus adanya feedback dari stakeholder. Lalu yang ketiga yaitu menghindari adanya miskomunikasi terhadap stakeholder. Selanjutnya ini merupakan data pengembangannya yang akan digunain. Lanjut. Berikut merupakan prosedur pengembangan yang akan dilakukan yang akan menggunakan evolutionary prototyping-nya. Selanjutnya ini perencanaan biayanya dan rancangan jadwal menggunakan metode evolutionary prototyping. Baik, cukup sekian pematerian dari kami. Apabila ada pertanyaan maupun masukan dipersilakan. Jadi ganti lagi ya akhirnya. Bahkan beda ya dari lingkupnya diperkecil lagi, Bu. Oh, oke. Bagus lah. Kalau dari lebih ini aja sih, memang ruang lingkupnya tidak seluas kemarin ya. Kemarin itu kan bingung banget itu pas ketemu itu. Oke. Jadi ini untuk penggajian freelance gitu ya, yang bukan pegawai asli atau gimana? Kalau dari spreadsheet-nya kemungkinan pakai pekerja aslinya, Bu. Cuma dari pandangan mitranya tuh pengen ini buat pekerja lepas juga karena memungkinkan itu tuh proyek ambil dari luar atau pekerjanya dari luar gitu. Iya, berarti kan ini kan ada slip. Intinya sih kalian menghasilkan outputnya slip gaji ya. Slip gaji ini memangnya kalau misalnya untuk yang pekerja yang full employee itu slip gajinya emang nggak akan beda-beda gitu tiap bulan atau gimana? Kalau berdasarkan yang diberikan itu emang ada master datanya, Bu, dikategoriin lagi misalkan kategori baru lulus atau pengalamannya lebih lama tuh punya standar upah per nilainya tuh beda-beda. Nah itu juga ada kemungkinan harganya berbeda-beda sesuai sama kontrak kerjanya. Kan ini bentuknya proyek berjangka ya, Bu. Ada Jadi per proyek itu gajinya beda gitu? Iya. Ada budget yang dimiliki si pemilik proyek yang harus disesuaikan juga sama harga per tasnya. Terus WSM ini apa? Weighted sum model itu karena berdasarkan rumus perhitungan gajinya itu melihat dari nilai si tugasnya, per tugasnya. Tapi ternyata ketika kita lihat lagi kok perhitungan nilai tugasnya itu cuma mengambil satu kriteria yaitu tingkat kesulitan. Jadi dari tingkat kesulitan ini langsung bisa disimpulkan kalau nilai si tugas ini sekian. Padahal setelah kita lihat masih ada kriteria lain yang bisa dipakai yaitu prioritas sama periode pekerjaannya.
Nah, dari tiga kriteria ini bisa dijadikan poin juga sesuai bobot yang nantinya dihasilkan nilai si tugasnya sesuai dengan seberapa tinggi rendahnya si nilai si tugas itu, Bu. Jadi WSM ini untuk bisa 3 kriteria itu gitu diolah gitu ya. Ada apa saja tadi? Kerumitannya, Tingkat terus kesulitan, prioritas, periode pengerjaan. lama waktu, berapa jam gitu ngerjainnya gitu. Mungkin hari, mungkin jam. Oke, hari misalnya ya. Oke. Dibayarnya per hari atau man hour? Kalau dilihat kadang nggak ada berdasarkan waktu juga, Pak. Cuma ketika kalau dilihat sih emang ketika mungkin periodenya termin. Kemarin tuh sempat disebut ada termin 1, 2, 3. Jadi mungkin ada jangka termin satunya. Ketika termin 1 udah beres, baru ada penggajian rekapan dari tugas di Tapi kan per tas, jangka katanya per tas kan bayarannya? penilaian si tugasnya. Iya per tas kan. Semuanya prioritasnya tasnya satu, Iya. kebayangnya gitu kan. Ya. Ingat kan Pak Taiga yang kemarin di ini kan per tas ya, jadi ininya satu, ini tas ini berapa lama, harusnya per jam bahkan ya kalau bisa gitu, bukan per periode, nggak mungkin per periode hasilnya sama, pasti periode tertentu A gitu kan, periode itu paling misalnya ya 3 bulan gitu kan. Karena ini tuh awal inisiasi, Bu, kemungkinan yang ngisi periode pengerjaannya tuh si PM-nya dulu, jadi estimasi pengerjaan waktunya tenggatnya sampai kapan. Nah, baru kemungkinan si pekerjaannya itu mengerjakan harus di rentang yang diberikan oleh PM-nya. Jadi tugas adanya variabel periode waktu tuh yang menjangkakan periode pengerjaannya harus. Berarti penggajiannya itu berdasarkan perencanaan kalau gitu. Di rumusan penggajiannya ada yang lain, Bu, tapi mengambil nilai si tasnya, diambil nilainya baru dihitung dikali pencapaian dikali master upahnya. Kerumitan kalau misalnya salah gimana? Misalnya kerumitannya tinggi padahal sedang gitu, bisa diganti nggak di tengah-tengah? Harusnya bisa, Bu. Terus Selama gimana? memang belum di penggajian, kan kemungkinan mereka ada pergantian si kategori prioritas atau tingkat kesulitannya harus berdasarkan meeting dulu ya. Ketika emang udah setuju keduanya, baru ya udah ini udah fix ya, kita udah setuju keputusannya seperti ini. Nah, Kalau kemungkinan misalnya harusnya sudah udah nggak ada selesai, pergantian lagi. Kalau ada pun harusnya sudah kesepakatan kedua pihak. oke, berarti periode juga sama dong. Iya. Ya, jadi periode itu soalnya kan kita nggak tahu berapa lama gitu. Harusnya sih penggajian itu berdasarkan realitanya berapa gitu, berapa lama pembuatannya juga gitu. Dengan dimonitor sama orangnya kan, bisa aja ini dilama-lamain gitu, tapi kan ada monitornya ya si PM-nya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi fitur utamanya itu apa saja jadinya? Nah, ini perhitungan gajinya, menghasilkan slip gaji, sama pendataan anggarannya berupa riwayat penggajian, sama Anggaran? pendataan si anggarannya, misalkan ada pengeluaran dari penggajiannya, sisa budgetnya berapa. Jadi ke monitor si keuangannya udah sampai berapa, sisa berapa. Laporan ini ya, berarti laporan anggaran ya, berarti bukan perencanaan berarti ya, ini berarti maksudnya bener gak?
Ya ini teh pendataan anggaran yang mana, sebelum atau sesudah proyek? Sudah, Mbak. Jadi kalau Sudah. misalkan ada yang uang kas yang keluar itu dicatat Laporan berarti ya. Jadi hasilnya itu. Kalau di bab 1 sih ini apa ya? Kenapa WSM nggak dikasih tahu di sini? di latar belakang. Iya, nggak ada. Jadi tolong ditambahkan ya. Dan iya kenapa metode ini, terus ada metode lain nggak gitu. Jadi metode ini, kenapa kalian memakai metode ini, intinya itu sih. Selain ini udah cari yang lain metode, Nah, itu. dapat dari siapa? WSM itu udah Cari sendiri. cari semua. Ada artikel sejenis yang Ada. coba Yang pertama, yang pertama. hasil dari WSM kan nilai. Jadi bisa ngegantiin cara ngitung yang dari Progantara yang awalnya cuma ngambil satu kriteria. Tapi kalau WSM ini memungkinkan banyaknya kriteria dengan bobot yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Jadi ketika ternyata kriteria 1 mungkin lebih tinggi daripada kriteria 2, itu persennya bisa lebih tinggiin, cuma emang totalnya harus 100%. Itu dinamis atau statis yang persentase tiap? Kita rencananya pengen buat dinamis Pak, soalnya takut asumsi sendiri buat bobotnya, jadi user yang memasukkan bobot tiap kriterianya. Oke. Dengan adanya aplikasi kalian, ke pekerja itu akan menjadi lebih adil atau gimana harapannya? Menguntungkan kedua pihak atau menguntungkan perusahaan aja? Akan menguntungkan keduanya Pak. Jadi gimana maksudnya? Jadi dengan ada aplikasi ini tuh tadi juga kan ditujuan dengan ada penghitungan pembobotan berdasarkan tingkat kesulitan, prioritas sama waktu pengerjaan itu. Jadi berharap si pekerja proyek ini juga bisa semangat gitu dalam mengerjakan. Jadi dia bisa mengurut. Jadi kayak nanti ngerjainnya tuh kayak yang menurut dia lebih mudah, dia bakal lebih ngerjain gitu. Jadi bakal lebih mudah yang pekerja proyek. Mungkin harga dari tiap tugasnya tuh bisa worth it, jadi dihargai gitu Pak, ketika nilainya memang sudah dinilai berdasarkan kriteria yang cukup, tidak hanya satu kriteria saja, itu bisa lebih memberikan apa ya, ini tuh tinggi loh nilainya, nggak serendah kriteria satu aja, jadi lebih bisa kebayang gitu nilai setinggi apa nilai tugas yang akan dia kerjakan gitu Pak. Ini kalau di Progantara sendiri, nggak tahu ya, dia tuh dibayar per bulan, ini bagian dari bonus atau gimana si sistem nilai ini? Yang Jadi kan ini ke pegawai kan nanti hasil akhirnya tuh kan gaji gitu, uang gitu yang diterima. Tadi kata kalian kalau dia udah bisa ngukur, misalnya ngerjain yang gampang dulu, yang susah dulu, bisa harusnya gimana? sesuai periode pengerjaan gitu. Apakah dia bakal dapat bonus dari itu atau ini tuh memang beda aja? Saya masih nggak kebayang dari sisi bisnis Progantaranya itu nggak dikasih di proposal. Seperti apa sih dia? Bentuk spreadsheetnya Pak. Bukan, si perusahaan itu dia seperti apa sih? Bentuknya Kan ada yang perusahaan yang ngasih gaji tiap bulan, ada yang ngasih bonus, atau ini tuh emang dia kerja sesuai yang dikerjakan.
atau yang disebut freelance-nya? Kalau buat detail bonus kayak gitu sebenarnya belum pernah dibahas sih Pak. Kayak langsung ngebayar aja, nggak ada kayak plus-plus yang lain gitu. Tapi di proposal ada nggak sih tentang Prograntara, tentang profil pegawainya seperti apa? Hanya ini aja. Harus dicari tahu ini teh, soalnya ada kayak gini, saya pernah di perusahaan gaji tetap misalnya gaji 5 juta, tapi tentang pembayaran yang seperti ini kita pakai Scrum dulu, jadi itu jadi bonus itu. Si hal-hal yang sudah dibobotkan ini tuh kalau misalnya poin Scrum saya misalnya untuk bobot gaji itu 20 gitu ya setiap bulan gitu, ternyata saya bisa bekerja dengan poin 25. Nah yang 5-nya ini jadi bonus saya gitu, jadi naik. Nah ini seperti apa kalau di sana di PT ini? Belum tahu ya, harus ditanyakan. Terus manfaat bisa ditambahkan juga sebenarnya, bukan hanya seperti itu ya. Jadi untuk perencanaan juga nantinya gitu. Ternyata bobotnya itu, jadi berdasarkan penilaian sebelumnya, oh ternyata tas seperti ini tuh bobotnya sekian gitu. Jadi bisa tahu, bisa memprediksi untuk kedepannya gitu. Oh tingkat kerumitannya sebenarnya ini 5 gitu ya. Biasa manajemen misalnya ini 3 gitu, jadi bisa memprediksi selanjutnya dengan adanya pengetahuan. Ini mitranya siapa? Dapat dari siapa? Pak Holid. Yang udah Bu, saya tutup aja. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Gavrila, satu lagi yang cari tahu karya metode sejenis selain WSM. Jadi